Malam itu tidak sama, bintang-bintang bersinar seperti biasa. Tapi satu cahaya di utara berdenyut pelan. Bukan seperti bintang lain, ia seperti jantung. Ara berdiri di pelataran istana Sinduwangi. Angin malam membawa bau tanah basah dan sisa perang. Apa kau merasakannya? Tanya Adil pelan. Ara mengangguk. Itu bukan ancaman, tapi panggilan. Raka menyilangkan tangan. Setelah laut dan langit, sekarang apa lagi? Langit di atas langit. Eri Setiani menatap bintang itu lama. Tidak semua yang datang adalah musuh, tapi tidak semua bisa dipahami manusia. Tepat tengah malam, cahaya itu jatuh. Bukan seperti meteor. Ia turun perlahan, seperti bulu yang melayang. Rakyat keluar rumah. Takut, tapi juga terpukau. Cahaya itu mendarat di tengah alun-alun. Dari dalamnya keluar sosok kecil, anak perempuan. Rambutnya putih keperakan, matanya memantulkan rasi bintang. Ia tidak tampak berbahaya, namun auranya membuat naga api berlutut. Garuda emas menundukkan kepala, bahkan bayangan Kala Arunika bergetar halus. Ara melangkah mendekat. Siapa kau? Anak itu menatapnya. Aku adalah yang tertinggal ketika keseimbangan pertama kali diciptakan. Suara itu bukan suara anak kecil. Ia seperti gema ribuan tahun. Aku tidak punya nama. Lanjutnya, karena aku bukan unsur, bukan cahaya, bukan kegelapan. Adil refleks berdiri di depan Ara. Raka siaga. Raja Bambang Santoso mengangkat tangan memberi isyarat tenang. Ara berlutut agar sejajar. Kalau kau tak punya nama, bagaimana kami memanggilmu? Anak itu tersenyum tipis. Kalian tidak memanggilku, aku yang memilih. Angin berhenti, langit meredup sejenak. Lalu anak itu mengangkat tangan kecilnya, dan waktu melambat. Daun yang jatuh berhenti di udara, api obor membeku. Hanya Ara yang masih bisa bergerak. Matanya melebar. Kau bukan bagian dari tiga darah. Anak itu mengangguk. Aku adalah waktu. Ara merasakan getaran berbeda. Bukan kekuatan untuk menghancurkan, tapi kekuatan untuk menghapus. Kenapa kau datang? Tanya Ara. Waktu menatapnya. Karena keseimbangan sudah tercapai. Dan setiap keseimbangan akan diuji oleh perubahan. Tanah Sinduwangi mulai menunjukkan bayangan masa depan. Gunung retak. Istana kosong. Nama Ara menjadi legenda. Adil tidak terlihat. Raka hilang. Eri Setiani berdiri sendirian di tepi hutan tua. Ara menahan napas. Apakah itu pasti? Waktu menggeleng. Itu kemungkinan. Waktu menjentikan jarinya. Tiba-tiba Ara berdiri di padang tandus. Sendirian. Tanpa naga. Tanpa garuda. Tanpa keluarga. Langit gelap. Sinduwangi runtuh. Inilah satu jalan. Suara waktu menggema. Ara memejamkan mata. Ia tidak menyerang. Ia tidak marah. Ia duduk di tanah tandus itu dan menanam benih kecil dengan tangannya. Jika ini masa depan, ucapnya, aku akan menanam ulang. Tanah bergetar, tunas kecil muncul, cahaya keemasan menyebar. Padang tandus mulai menghijau, waktu menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Ilusi runtuh, alun-alun kembali, obor menyala, daun jatuh ke tanah. Semua bergerak normal. Waktu berdiri di depan Ara, kau tidak melawan kemungkinan, katanya, kau menerimanya, dan memilih menciptakan yang baru. Ara tersenyum kecil, takdir bukan rantai, ia jalan. Waktu menunduk sedikit, aku tidak akan mengubah alurmu, tapi ingat, suatu hari, kau harus memilih antara kerajaan atau keseimbangan dunia. Cahaya bintang mulai menyelimutinya, tubuhnya perlahan memudar. Saat-saat itu tiba, panggil namaku. Apa namamu? Tanya Ara cepat. Anak itu menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia menyebut satu kata, Elaria. Lalu ia menghilang menjadi cahaya yang kembali ke langit. Semua kembali normal. Rakyat masih terpana. Adil memegang bahu Ara. Apa yang baru saja terjadi? Ara menatap bintang utara yang kini diam. Bukan perang, bukan ancaman, tapi peringatan. Raja Bambang Santoso berdiri tegap. Kalau begitu kita perkuat kerajaan. Eri Setiani menggeleng pelan. Bukan hanya kerajaan, hati kita juga. Ara memandang Cakrawala. Ia kini bukan hanya penjaga tiga unsur, bukan hanya penyeimbang langit dan laut. Ia adalah simpul waktu yang sedang berjalan. Dan jauh di balik lapisan realitas, Elaria membuka mata sekali lagi, tersenyum tipis. Karena ujian sebenarnya belum datang. Dan ketika ia datang, tidak akan ada naga, tidak ada garuda, hanya pilihan.